Ya, kalau suami ada dalam 5 tanda bahaya ini, maka Bunda perlu waspada. Ya, bisa jadi artinya suami sedang terpikat pengaruh pelet dari pelakor yang bisa jadi membuat rumah tangga Bunda semakin hancur dan berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para bunda yang semoga dirahmati Allah. Di zaman yang serba modern ini, guna-guna atau pelet pelakor rupanya masih sering terjadi pada klien yang mengikuti bimbingan privat pada saya. Percaya tidak percaya, pelet pelakor ini dikirim oleh pelaku demi menghancurkan rumah tangga seseorang. Entah suami jadi lupa anak istri, suami jadi ingin menceraikan istri, dan lain sebagainya. Ya, padahal dalam ajaran Islam sudah jelas ya Bun, pelet dan guna-guna hukumnya haram dan tergolong sebagai perbuatan yang musyrik. Pelet sendiri adalah ilmu gaib yang mempengaruhi alam bawah sadar seseorang untuk mencintai orang yang memeletnya dan menjampi-jampinya dengan mantra tertentu. Sudah banyak rumah tangga yang rusak akibat sihir jenis ini. Nah, maka itu di sini saya akan share ke Bunda apa saja sih tanda kalau suami terkena pelet pelakor dan bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa, silahkan Bunda bisa save dulu nomor konsultasi saya. Apabila Bunda butuh bimbingan secara profesional tentang permasalahan rumah tangga Bunda, silahkan Bunda bisa menghubungi saya. Ya, para Bunda semoga dirahmati Allah. Suami yang terkena pelet dari pelakor itu pun, ia akan menunjukkan perubahan sikap yang tidak wajar. Apa saja itu Mbak? Oke, yang pertama, rasa cinta yang menggebu-gebu terhadap pelakor sehingga ingin segera menikahi pelakor tanpa sebab. Kemudian yang kedua, nafsunya yang sangat kuat untuk memperbanyak jimat dan hubungan badan dengan pelakor. Dan hal ini akan sangat bertolak belakang ketika suami bersama dengan istri sahnya. Kemudian yang ketiga, suami akan selalu pergi dari rumah untuk bertemu dengan pelakor. Nah, karena efek dari pelet ini akan membuat rindu pada orang yang memeletnya. Yang keempat, sering sakit, pusing yang berkepanjangan, sakit kepala, juga sakit terutama di daerah pundak, sakit lambung tanpa ada sebab secara medis. Kemudian yang kelima, terobsesi dan bersedia melakukan apapun yang diperintahkan orang yang memeletnya, termasuk untuk menceraikan istri sah demi menikahi si pelakor. Kedengarannya ngeri ya Bun. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau absen dulu nih. Dari kelima tanda yang tadi saya sebutkan, apakah suami Bunda ada dalam tanda bahaya tersebut? Bunda bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, para Bunda semoga dirahmati Allah. Dalam konsep Islam, berbagai ujian dan masalah, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Tiap-tiap penyakit pasti ada penawarnya. Islam telah membuat beberapa solusi untuk mengatasi penyakit karena sihir, pelet, dan ilmu hitam lainnya. Biasanya untuk mematikan pengaruh pelet di dalam diri suami, saya anjurkan klien saya untuk rutin mendapatkan ijazah amalan dari saya menggunakan sarana berkah tasbih karamah al-Madinah. Kemudian saya juga anjurkan untuk menyiapkan air yang telah dicampur daun bidara untuk mandi suami. Caranya, siapkan 7 daun bidara yang masih hijau dan seember air yang cukup untuk mandi. Kemudian haluskan daun bidara dengan ditumbuk dan campurkan ke dalam air yang telah Bunda siapkan. Setelah itu, bacakan ayat-ayat berikut di dekat air atau di luar kamar mandi ya. Setelah Bunda bacakan ayat-ayat tersebut, Bunda tiupkan ke dalam ember yang sudah dicampur dengan air bidara untuk dipakai mandi suami. Atau sebelum air itu dipakai mandi, Bunda boleh ambil air itu sebagai campuran air ketika Bunda sedang membikinkan teh atau kopi untuk suami. Nah, di samping Bunda berikhtiar berzikir menggunakan tasbih karamah al-Madinah dan rutin membuatkan air ruqyah dengan bidara, Bunda juga selingi dengan perbanyak muhasabah diri ya. Semisal selalu memperbaiki pelayanan ke suami, atau Bunda juga sering-sering ajak suami ke hal-hal yang positif agar pengaruh pelet di dalam diri suami lenyap, sekaligus menguatkan bonding antara Bunda dan suami agar hubungan batin Bunda dan suami kembali harmonis. Oke, baik, itu tadi yang bisa saya share ke Bunda. Semoga bermanfaat untuk rumah tangga Bunda ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya Mbak Rofi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.